Selamat pagi, senang sekali Fakta 62 kembali menemani Jumat pagi ini. Saya Tifanya Aisyah, kita langsung ke rangkaian fakta pertama. Duka keluarga, teman, dan orang-orang yang mengenal kedua mahasiswa KKN UGM yang meninggal usai perahu mereka tenggelam sangat merasa kehilangan. Dikenal santun dan aktif di lingkungan, korban juga dikenal akrab dengan warga dan anak-anak lokal. Berikutnya viral di media sosial, seorang suami mengamuk kepada petugas medis di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Sang suami murka lantaran istrinya yang sedang sakit parah tidak kunjung ditangani hingga meninggal dunia. Perbuatan bejat TW jelas merusak profesi mulia seorang dokter. Sudah punya niatan pelaku menyeting korban agar sendirian sehingga pelaku leluasa melakukan pelecehan. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah, diduga menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan di dalam rumahnya. Dari hasil olah TKP, leher korban terdapat luka sabetan senjata tajam dalam keadaan setengah telanjang. Tanpa banyak tanya, seorang pria tiba-tiba membacok tetangganya. Pelaku berdalih ini dilakukan karena korban kerap mengejeknya. Berikutnya, kawanan pencuri spesialis hotel di Garut, Jawa Barat berhasil menggondol alat-alat proyek pembangunan hotel. Modusnya, para pelaku menyamar sebagai pekerja proyek agar tak dicurigai. Fitur COD masih digemari warga saat belanja, namun ada risiko mengintai para kurir COD di lapangan. Selengkapnya usai jeda, tetap di Fakta 62. Kembali di Fakta 62, pria yang sebelumnya menganiaya dan cekik kurir COD di Pamekasan kini jadi tersangka. Terungkap jika tersangka adalah aparatur sipil negara. Kemudahan bertransaksi tanpa transfer uang di depan, bayar saat barang sampai jadi alasan fitur COD atau cash on delivery digemari masyarakat. Namun di balik kenyamanan itu ada risiko tak terduga yang mengintai para kurir COD di lapangan. Berikutnya, pria di Depok yang mengaku ring satu istana ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sempat terlibat perdebatan dengan beberapa warga terkait sengketa lahan, tersangka bahkan sempat menunjukkan benda mirip pistol dari balik bajunya. Fakta lainnya, curah hujan tinggi sebabkan 3 rumah di Ambon, Maluku tertimbun longsor. 2 orang tertimbun dievakuasi oleh tim SAR gabungan, namun naas 1 lansia meninggal dunia. Rumah ex-bos Ritex digeledah dan uang 2 miliar rupiah disita. Simak selengkapnya saja, tetap di Fakta 62. Berubah-ubah namun minim sosialisasi dan dipertanyakan keadilan juga transparansinya. Tudingan kecurangan sistem penerimaan murid baru atau SPMB mengemuka. Di Banten, ratusan warga menggeruduk setidaknya 2 sekolah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel. Kejaksaan Agung kembali menggeledah aset bangunan milik PT Sritex, di antaranya di rumah pribadi Iwan Kurniawan dan Diamond Solo Convention Center. Hasilnya, Kejagung menyita beberapa dokumen dan uang tunai 2 miliar rupiah. Masih di Fakta 62, duka keluarga, teman, dan orang-orang yang menengah kedua mahasiswa KKN UGM yang meninggal usai perahu mereka tenggelam sangat merasa kehilangan. Dikenal santun dan aktif di lingkungan, korban juga dikenal akrab dengan warga dan anak-anak lokal. Sadis, tanpa banyak tanya, seorang pria tiba-tiba membacok tetangganya. Pelaku berdalih ini dilakukan karena korban kerap mengejeknya. Fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Selamat beraktivitas, terus semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa.